Beginilah suasana lingkungan SD Negeri 189-1 Olak Kemang, sebuah sekolah yang tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang tumbuh dan berkembang bagi seluruh warga sekolah SD Negeri 189-1 Olak Kemang. Baik, sekarang ikuti saya untuk mewawancarai. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sekolah memastikan warga sekolah memahami hak dan kewajibannya? Kalau di sekolah kami itu yang pertama ada yang namanya Komber, itu komunitas belajar sekolah. Jadi melalui Komber ini seluruh anggota sekolah mulai dari guru, tenaga pendidikan itu berkumpul bersama membahas masalah-masalah yang ada di sekolah. Melalui kegiatan ini tentu sangat memungkinkan warga sekolah dapat bisa memahami apa-apa saja hak dan kewajibannya di sekolah ini, terutama tentang tupoksinya dia sebagai guru maupun tenaga pendidikan. Jika warga sekolah seperti orang tua atau siswa bisa saja dengan bicara melalui rapat tahunan atau rapat akhir semester, sehingga ada kegiatan berkumpul bersamalah dengan komite. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, apa strategi sekolah menegakkan tata tertib? Pertama, tata tertib itu sendiri disusun bersama dengan orang tua dan komite. Jadi bukan dari sekolah sendiri. Jadi melalui kesepakatan bersama sehingga aturan atau tata tertib itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana sekolah membangun lingkungan yang menghargai keberagaman? Jadi kebetulan di sini SD ini kan SD-nya ada 2 desa nih, ada yang dari Padang Rako, ada juga dari Olak Kemang. Tentu memang SD kami memiliki banyak keragaman. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang juga dari Medan, beberapa beragama kayaknya tidak ada. Namun dari keberagaman suku ini kami selalu mengingatkan untuk tidak saling harus selalu toleransi dalam hari, terutama saat upacara. Tidak hentinya guru-guru atau kepala sekolah selalu mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk selalu bersyukur. Bagaimana penanganan pelanggaran siswa? Untuk pelanggaran itu biasanya kalau yang ringan biasanya bisa diselesaikan dari kelas masing-masing. Tapi kalau sudah berat atau menengah itu nanti kita panggil satu pembina, nanti kita buat tulis perjanjian. Terakhir, kalau memang sudah sangat berat, maka orang tua siswa kita panggil ke sekolah untuk diskusi bersama untuk penyelesaian masalah anak tersebut. Pertanyaan terakhir, apakah fasilitas mendukung kenyamanan belajar? Alhamdulillah untuk SD 189 berbagai macam fasilitas sudah ada dan saya rasa sudah cukup nyaman untuk digunakan untuk proses kegiatan pembelajaran. Dari multimedia, smart TV, komputer, semuanya sudah internet, semua sudah terpasang semua. Baik Bapak, dari pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Ya, saya terima kasih. Bagaimana menanamkan pemahaman hak dan kewajiban di sekolah? Untuk siswa kelas 2 sebelum memulai pembelajaran
Kalau untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban, biasanya ya seperti upacara dan upacara itu harus lengkap, yang tidak lengkap biasanya diberikan sanksi atau hukuman. Dan itu berjalan. Baik, adik-adik, di sini Kakak ingin bertanya ya. Apa saja hak yang kalian dapatkan di sekolah ini? Belajar. Ya, belajar. Yang penting belajar ya. Terus, kewajiban apa yang penting kalian jalankan? Belajar. Selain belajar apa? Membuat PR. Terus ada lagi nggak? Iya, betul sekali. Terus, apakah kalian mematuhi tata tertib? Ya. Contohnya apa? Memakai seragam sekolah, belajar dengan berbeda, tidak datang terlambat, ya kan? Bagaimana kalian berinteraksi dengan teman yang berbeda, beda desa? Menghargai satu sama lain. Terakhir, apakah sekolah adil terhadap semua siswa? Tentunya adil ya. Itulah pertanyaan dari Kakak. Terima kasih. Demikianlah hasil observasi dari wawancara yang telah saya lakukan bersama kepala sekolah, guru, dan beberapa siswa di SD Negeri 189 Garing 1 Olak Kemang. Melalui wawancara ini, kita dapat memahami bahwa setiap warga sekolah itu memiliki peran penting dalam menjaga kedisiplinan, mematuhi aturan, serta membangun suasana yang rukun dan harmonis. Melalui penjelasan langsung dari para narasumber, terlihat bahwa sekolah ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga lingkungan pembentukan karakter, sikap tanggung jawab, dan toleransi antar individu. Dalam kelas, aktivitas belajar mengajar berlangsung dengan tertib. Guru memberikan penjelasan dengan sabar, sementara siswa mengikuti pembelajaran dengan serius dan penuh semangat. Setiap siswa memiliki karakter, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Namun semua tetap bisa mengikuti pelajaran karena guru berusaha menyesuaikan metode mengajar agar